Halo mahasiswa, Dani Juhandi di sini. Ketemu lagi di perkuliahan Ekonomi Pertanian. Kali ini saya bakal jelasin tentang pemasaran komoditi pertanian. Sub pokok yang bakal saya jelasin antara lain dalam video ini, yang pertama yaitu tentang arti dan fungsi pemasaran, dan yang kedua yaitu tentang biaya pemasaran, yang ketiga yaitu tentang industri pengolahan hasil pertanian, dan yang terakhir yaitu tentang grading dan standarisasi. Yang pertama, kita masuk ke arti dan fungsi pemasaran. Di kita, pemasaran ini sering disebut juga dengan tata niaga. Jadi, jangan heran kalau ada yang bilang pemasaran itu tata niaga, karena sama aja artinya. Nah, arti pemasaran itu sendiri adalah suatu macam kegiatan ekonomi yang berfungsi membawa atau menyampaikan barang dari produsen ke konsumen. Dan di sisi lain juga biasa diartikan sebagai dagang. Sehingga pemasaran itu berarti segala sesuatu yang menyangkut aturan permainan dalam hal perdagangan barang-barang. Oke, jadi udah paham ya apa arti dari pemasaran itu. Berikutnya kita masuk kepada sistem pemasaran. Sistem pemasaran itu dianggap efisien kalau seandainya yang pertama yaitu mampu menyampaikan hasil-hasil dari petani produsen kepada konsumen dengan biaya yang semurah-murahnya. Dan yang kedua yaitu mampu mengadakan pembagian yang adil daripada keseluruhan harga yang dibayar konsumen terakhir kepada semua pihak yang ikut serta di dalam kegiatan produksi dan pemasaran barang itu. Nah, inilah dua syarat kalau seandainya mau sistem pemasaran itu efisien. Nah, berikutnya manusia memerlukan suatu barang tertentu pada tempat, waktu, bentuk, dan harga tertentu. Kalau antara penjual dan pembeli tidak ada kecocokan dalam salah satu syarat tersebut, maka transaksi jual beli tidak akan terjadi. Nah, disinilah letak dan fungsi peranan pemasaran, yaitu mengusahakan agar pembeli memperoleh barang yang diinginkan pada tempat, waktu, bentuk, dan harga yang tepat. Misal, harga produksi mangga hampir tidak punya harga pada tempat produksi di mana mangga jumlahnya berlimpah-limpah. Padahal di kota, permintaan akan mangga sangat tinggi sekali. Berikutnya, kita masuk kepada fungsi pemasaran. Ada 4 fungsi pemasaran. Yang pertama yaitu fungsi pengangkutan. Misalnya membawa mangga dari tempat produksi, yaitu misalnya desa, ke tempat konsumsi atau mungkin kota. Sehingga pemasaran ini berfungsi menaikkan kegunaan tempat. Nah, itu fungsi yang pertama. Fungsi yang kedua yaitu fungsi penyimpanan. Penyimpanan mungkin tidak hanya beberapa bulan saja, tapi dapat untuk beberapa tahun tergantung pada macam barangnya. Dan berikutnya fungsi yang ketiga yaitu fungsi pengolahan. Industri pengolahan hasil-hasil pertanian mengolah dan mengubah hasil-hasil pertanian sedemikian rupa sehingga bentuk dan mutunya sesuai dengan keinginan konsumen. Fungsi yang terakhir dari fungsi pemasaran yaitu fungsi pembiayaan, yaitu untuk membayar petani produsen lebih dahulu sebelum komoditi yang bersangkutan dibeli oleh konsumen akhir. Nah, inilah 4 fungsi pemasaran yang perlu kalian pahami. Berikutnya kita masuk kepada biaya pemasaran. Pemasaran memerlukan biaya, dan biaya ini makin besar dengan berkembangnya pertanian, dan dengan makin kompleksnya sistem pemasaran. Konsumen yang makin tinggi tingkat pendapatannya dan kesejahteraannya menginginkan hasil-hasil pertanian yang makin banyak ragamnya, dan ini berarti proses pengolahannya makin kompleks dan jasa-jasa sistem pemasaran semakin banyak. Dengan demikian, nilai hasil pertanian yang sampai pada konsumen sudah memperoleh nilai tambah yang relatif makin besar, dan persentase nilai rupiah yang diterima petani produsen menjadi makin kecil. Berikutnya, tentang efisiensi pemasaran, di mana kita tidak dapat membandingkan efisiensi pemasaran untuk beberapa komoditi hanya dengan membandingkan biaya persentase biaya pemasaran. Suatu komoditi dapat mempunyai sistem tata niaga yang sangat efisien, tetapi persentase biaya pemasarannya sangat tinggi. Nah, itu sedikit tentang efisiensi pemasaran. Berikutnya, ada beberapa faktor kenapa efisiensi pemasaran komoditi pertanian sulit untuk dibandingkan. Yang pertama yaitu karena sifat komoditi. Komoditi yang cepat rusak atau memakan tempat yang besar untuk mengangkut dan menyimpannya juga akan memakan biaya pemasaran yang relatif tinggi dibandingkan dengan komoditi yang tahan lama atau yang ringkas. Berikutnya, faktor yang kedua yaitu adanya pungutan-pungutan. Tingginya biaya pemasaran juga disebabkan karena banyaknya pungutan, baik yang bersifat resmi maupun yang tidak resmi, di sepanjang jalan antara produsen hingga konsumen. Nah, faktor yang terakhir yaitu lokasi produksi. Tersebarnya tempat-tempat produksi yang jauh dengan jalan-jalan yang buruk
berarti memperpanjang waktu pengangkutan dan memperbesar resiko kerusakan. Hal ini akan membuat biaya pemasaran menjadi lebih mahal. Oke, sudah paham 3 faktor yang mempengaruhi efisiensi pemasaran komoditi pertanian? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Herlina Safitri dengan NIM 23032110070 dari kelas AGBB. Dari video tadi saya dapat mengidentifikasi permasalahan yang ada, yaitu yang pertama, persentase nilai rupiah yang diterima oleh petani semakin kecil. Nah, yang kedua adalah efisiensi pemasaran komoditi yang sulit dibandingkan. Nah, dari kedua permasalahan tersebut, solusi yang dapat saya sampaikan yang pertama adalah dengan menggunakan NTP atau nilai tukar petani. NTP memiliki kegunaan atau fungsi yaitu untuk mengukur kemampuan tukar petani dengan produk yang dijual petani dengan produk yang dibutuhkan petani dalam produksi dan konsumsi rumah tangga. Nah, yang kedua adalah dengan memilih lokasi yang strategis atau memilih lokasi pemasaran yang strategis dan mengolah komoditi hasil pertanian menjadi suatu produk yang dapat tahan lama dan lebih menarik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.